Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga gagal nyalip, sebuah mobil angkot menghantam 3 sepeda motor. 5 orang luka-luka. Rombongan pesilat buat onar dan mengganggu pengguna jalan. Dilarang berjualan tanpa solusi yang jelas. Pedagang kaki lima memprotes penataan kawasan wisata Batik Trasmi Kabupaten Cirebon. Diduga gagal nyalip, sebuah mobil angkot menghantam 3 sepeda motor di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Bogor. 5 orang alami luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi 5 korban yang terkapar di jalanan. Kelima orang ini terluka akibat tertabrak mobil angkot. Kecelakaan terjadi saat sebuah angkot jurusan Cilengsi Jonggol melaju dari arah Cilengsi. Saat hendak menyalip dari arah berlawanan muncul mobil yang melaju sedikit ke kanan. Sopir angkot yang kaget langsung membanting setir ke kiri dan menghantam 3 sepeda motor yang berada di sisi jalan. Akibat insiden ini 3 orang mengalami luka berat, sementara 2 korban lainnya luka ringan. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor ke RSUD RH Satibi untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah mengevakuasi korban, petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk sopir angkot, dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Angkutnya ini kayaknya mau nyalip, agak ke kanan dikit kan. Ada pick up dari arah Jonggol mau ke sono, kayaknya agak ke kanan dikit juga gitu. Oh, berarti menghindar terus banting setir? Iya, banting setir kena tetehnya yang tergeletak di sini tadi. Berapa motor yang kena tadi kira-kira? 2 kayaknya, 2 atau 3 ya yang kena, yang parah itu 2 sama si depan tadi. Terus tadi banyak korban juga kayaknya? Apa? Korbannya banyak tadi ya? Ada ibu-ibu yang depan juga udah dibawa ke rumah sakit. Oh. Yang di belakang cuma luka biasa doang. Oh, di dalam angkot ada berapa penumpang, Pak? Ada berapa ya? 8 apa? 7? Ada yang terluka juga? Ada yang deket sopir pas ibu-ibu tadi. Tak hanya menimbulkan korban, akibat kecelakaan ini kemacetan panjang terjadi di kedua arah, baik menuju Cilengsi maupun ke arah Jonggol. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kawanan anggota geng motor diringkus karena diduga terlibat penganiayaan sadis terhadap warga. Aksi penganiayaan oleh 13 pelaku terekam kamera pengawas. Tim gabungan dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi menyergap anggota geng motor yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap seorang warga di kota Cimahi. Penyergapan dilakukan di sebuah pemukiman padat penduduk. Penyergapan dilakukan setelah petugas melakukan pendalaman barang bukti rekaman kamera pengawas dan memeriksa sejumlah saksi. Total ada 13 pelaku yang ditangkap dalam penyergapan, 10 orang diantaranya masih di bawah umur. Dari keterangan pelaku, aksi ini diinisiasi oleh 2 orang pentolan GBR yang mengajak 11 pelaku lainnya membuat onar di wilayah kota Cimahi. Dari 13 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya dewasa dan 10 anak di bawah umur. Dan terhadap tersangka seluruhnya sudah dimintai keterangan dan menjalani hukuman dalam proses penyidikan terkait dengan pasal sangkaan. Pasal 170 ayat 2 ke-2 karena mengakibatkan korban luka berat. Yang mana ancamannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang masuk dalam komunitas motor atau geng motor dan kemudian melukai korban inisial Z dengan melukai sebanyak 4 kali luka bacokan. Ini. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam, atribut geng motor, dan 4 unit sepeda motor. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ini bukan di bawah umur kan? Enggak, oke siap. Oke, siap.
Rombongan pesilat berbuat onar saat berkonvoi di Jalan PH Mustofa, Kota Bandung. Mereka juga mengeroyok 3 warga hingga terluka. Iring-iringan konvoi yang diduga rombongan salah satu perguruan silat mengganggu kenyamanan pengendara di Jalan PH Mustofa, Kota Bandung. Dalam rekaman video terlihat para pelaku menggeber knalpot bising di tengah kemacetan. Sejumlah pengendara yang memprotes suara knalpot bising justru dianiaya oleh rombongan anarkis tersebut. Akibatnya 3 warga mengalami luka-luka akibat aksi pengeroyokan. Jadi ada 3 korban yang sedang nongkrong di depan jalan. Ketika sekelompok orang itu melewat, tiba-tiba turun, teriak sambil terus mengkeroyok 1 orang. Jadi 3 korban itu yang 2 orang mungkin udah berhasil kabur, tapi berantem lagi di 10 meter dari tempat kejadian. Nah yang 1 lagi mungkin tidak bisa kabur karena kayaknya sudah ditarik sama pelaku. Akhirnya pelaku dikeroyok, pelaku tidak bisa melawan. Nah di situ sebenarnya nggak semua ikut ngeroyok juga, ada sebagian juga yang memisahkan. Luka di sini sama kepalanya juga. Usai melakukan pengeroyokan, para pelaku langsung melarikan diri. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bocah usia 2 tahun di Ciamis terkunci di dalam mobil. Petugas damkar yang tiba langsung mengevakuasi bocah laki-laki tersebut. Dengan menggunakan lakban yang ditempelkan pada kaca mobil, 3 petugas pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan bocah laki-laki usia 2 tahun yang terjebak di dalam mobil di Jalan Sindang Rasa, Kabupaten Ciamis. Bocah 2 tahun itu harus segera diselamatkan mengingat tidak ada sirkulasi udara dan dapat mengancam keselamatannya. Setelah sekitar 30 menit, petugas akhirnya berhasil membuka kaca mobil dan mengeluarkan sang bocah. Pas kami datang di TKP, kondisi anak tersebut masih tidak terlalu panik, masih biasa saja. Namun memang karena mesin hidup dan AC tidak nyala, mungkin di dalam panas, ya keringat sudah banyak di dalam. Gitu. Kami membuka pintu tersebut dengan menggunakan lakban. Kami lakban ditempelkan di kaca, lalu kami turunkan ke bawah bersama-sama rekan, ya, dan alhamdulillah berhasil. Kunci langsung kita dapatkan dan pintu dapat dibuka dan anak tersebut alhamdulillah dengan bantuan masyarakat juga dan tim bisa diselamatkan dengan keadaan baik. Kejadian bermula saat korban bersama kakeknya akan keluar untuk pergi ke pasar. Saat mesin mobil dipanaskan, sang kakek masuk ke rumah untuk mengambil minum, sementara bocah yang sendirian di dalam mobil tanpa sengaja menekan tombol mengunci pintu. Dari kejadian ini, tidak sepatutnya meninggalkan bocah di dalam mobil tanpa pengawasan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.